Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran fikih dengan pembelajaran jarak jauh. Insyaallah masih tetap kita akan membahas kitab Tahzib fi adillati matan goya wa takrib, yang merupakan penjelasan dari kitab Matan Abi Syuja yang ditulis oleh Imam Abu Syuja, sedangkan kitab Tahzib ini ditulis oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugo. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang pembahasan sampai kepada pasal tentang sulh. Bisa dibaca, bisa dilihat di halaman 132. Silakan bisa juga menggunakan diktat atau file PDF yang sudah dibagikan. Faslun wa yasihu sulhu ma'al iqrari fi amwal wa ma afdha ilaiha wa huwa nau'ani ibra'un wa mu'awadatun. Pasal wa yasihu as-sulhu, dan di sini ya disebutkan bahwa sah as-sulhu, yaitu islah atau kata lainnya perdamaian, atau diterjemahkan juga bisa sulhu itu rekonsiliasi atau melerai, mendamaikan adanya konflik di antara dua belah pihak. Wa yasihu as-sulhu, dan sah sulhu itu hukumnya, sulhu itu adalah sah ma'al iqrar fil amwal, dengan adanya iqrar. Di sini iqrar di sini yaitu pernyataan lisan. Pernyataan lisan dari siapa? Bisa lihat di bawahnya di footnote-nya nomor 1, minal mudda'i alaihi bil mudda'a bihi al masalihu alaihi, yaitu minal mudda'i dari orang yang mudda'i alaihi itu orang yang dituduh, si tergugatnya, bil mudda'i bihi dari gugatan atau perkara yang dituduhkan, al-masalihu alaihi yang tujuannya tentu saja untuk tujuan maslahat, tujuan kebaikan. Fil amwal, dalam urusan yang berkaitan atau perkara yang berkaitan dengan amwal, yaitu yang berkaitan dengan harta. Amwal itu jamak dari kata mal. Wa ma afdha ilaiha, dan apa-apa yang nanti mengarah, berkaitan, berhubungan ilaiha, yaitu kepada amwal tadi, kepada harta. Wahwa nau'ani, dalam masalah ini asulhu itu bisa dibagi menjadi nau'ani, dua macam. Yang pertama adalah ibra'un, dimana kalau ibra'un ini bebas tuntutan, jadi tanpa ada persyaratan. Wa mu'awadatun, ada juga yang kedua, yaitu bentuknya mu'awadah, nanti ada pengganti di sana. Lebih jelasnya bisa kita lihat tadi fal ibra'u, maka ibra'u itu pengertiannya adalah iktisaruhu min haqqihi ala ba'dihi wa la yajuzu ta'liquhu ala syartin. Jadi kalau yang ibra adalah iktisaruhu min haqqihi, jadi dia itu mencukupkan
min haqqihi ala ba'dihi, dari haknya dari sebagian yang lain. Jadi cukup saja. Jadi sudahlah diikhlaskan gitu dari hasil sulhu itu, perdamaian itu. Wala yajuzu ta'liquhu ala syartin. Wala yajuzu ta'liquhu, dan kalau bentuknya ibrah ini la yajuz, tidak boleh ta'liquhu dikaitkan ala syartin, atas sesuatu syarat. Jadi enggak pakai syarat, langsung saja. Tentang sulhu ini bisa dilihat di bawah. Wal aslu fil masyru'iyatihi, yang menjadi dasar pensyariatan sulhu ini adalah qauluhu ta'ala, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wasulhu khairun, wasulhu khair. Ini dalam surat An-Nisa ayat 128. Sulhu itu adalah baik, ya, yaitu perdamaian, rekonsiliasi, islah ini adalah sesuatu hal yang baik. Lalu dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, asulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan harrama halalan au ahalla haraman wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Jadi di sini dalam sabda Nabi SAW, asulhu jaizun. Jadi sulhu itu, perdamaian itu, islah itu, rekonsiliasi itu adalah hukumnya jaizun, boleh. Bainal muslimina, di antara orang-orang muslim. Illa, kecuali. Nah, tapi ada pengecualiannya. Illa sulhan, ya, islahnya ini, perdamaiannya ini, ya dalam tanda kutip, adalah nanti harrama halalan, akan mengharamkan sesuatu yang sudah jelas itu adalah halal, au ahalla haraman, atau malah menghalalkan sesuatu yang haram. Wal muslimuna ala syurutihim, dan kaum muslim itu ala syurutihim, tergantung sebagaimana syarat-syarat yang mereka telah buat. Illa, kecuali syarton, yaitu sebuah syarat yang nantinya akan harrama halalan, mengharamkan apa-apa yang sudah jelas halalnya, au ahalla haraman, atau menghalalkan apa yang haram. Rawahu Tirmizi, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi nomor 1352. Wa hadza hadisun hasanun sahihun, dan hadisnya dinyatakan oleh Imam Tirmizi adalah hadis hasan sahih. Selanjutnya, wal muawadhah, ada yang namanya al muawadhah. Ini halaman selanjutnya, halaman 133, bisa dilihat dalam kitab matannya, matan yang di atas, sedangkan kalau syarahnya yang di bawah. Wal muawadhah, yaitu bentuk sulh atau perdamaian yang kedua adalah bentuknya muawadhah. Bagaimana bentuk muawadhah ini? Yaitu uduluhu an haqqihi ila ghairihi wa yajri alaihi hukmul bai'. Jadi uduluhu, yaitu memindahkan, memalingkan tuntutan, ya, dari sengketa tadi, an haqqihi ila ghairihi, ya, sengketa tadi yang berupa haknya itu kepada sesuatu yang lain, kepada barang yang lain, sebagai kompensasi supaya ada perdamaian, supaya ada win-win solution. Jadi semuanya senang, tidak ada lagi sengketa. Wa yajri alaihi hukmul bai'. Nah, dalam bentuk perdamaian seperti ini, sulhu seperti ini, yajri alaihi hukmul bai'. Yajri, maka berlaku, alaihi, dalam bentuk sulhu ini, hukmul bai', yaitu hukum sebagaimana hukum jual beli. Maksudnya bagaimana? Bisa dilihat di dalam footnote-nya nomor 1, yaitu bin thubuti khiyaril majlis. Jadi nanti ada khiyar majlis dalam bentuk perdamaian muawadhah ini. Lalu yang kedua, khiyar syarat. Waraddi bil uyubi, dan dikembalikan jika ada aib di dalamnya. Wa ghairi zalika, dan yang lainnya sebagaimana dalam aturan jual beli.
Wa yajuzu lil insani ayushri'a raushanan, dan dibolehkan bagi seseorang ayushri'a raushanan, dia itu melebarkan, memanjangkan raushanan. Apa itu raushanan? Bisa dilihat di dalam catatan kakinya, penjelasannya, yaitu istilah lainnya adalah janahan. Raushanan itu istilah lainnya adalah janahan. Apa itu? Wa huwa imtidadu juz'in minasaqfi fawqal jidari kharijan anhu ila tariq. Wa huwa yaitu imtidadu, yaitu memperpanjang, memperpanjang, melebarkan begitu ya. Juz'in bagian, minasaqfi dari atap, fawqal jidari yang adanya di atas tembok, kharijan anhu yaitu keluar ya dari tempatnya, mengeluarkan dari tempatnya, meluaskan dari tempatnya, ila toriki yang bisa sampai ke ke torik, yaitu ke jalan ya. Jadi diperluas si bagian dari atapnya sampai ke jalan gitu, keluar jalan. Wadala ala jawazi dzalika dan diperbolehkan atas hal ini yang menjadi dasarnya, dalilnya, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasaba biyadihi mizaban ya, beliau pernah memasang biyadihi dengan tangannya, yaitu mizaban, yaitu sebuah saluran air, talang air di atas begitu ya, di genteng, fidari amihil Abbas radhiyallahu an, pada rumah pamannya baginda Nabi SAW. Dan itu sampai memanjang, membesar, kana syari'an ilal masjidi Rasulullah SAW ya, sampai ke jalan menuju masjid baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu merupakan jalan umum. Rawahu Ahmadu fi musnadihi wal Baihaqi wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan Imam Baihaqi dan juga Imam Hakim. Oleh karena itu ulama di sini dikatakan waqisa alal mizabi ghairuhu, maka dikiaskan tentang perkara mizab itu dari hadis ini perkara yang lain. Sebagaimana di sini yang kita bahas adalah melebarkan tadi raushanan ya, yaitu bagian dari atap, kayu dari atap. Ini sebagaimana dituliskan dalam kitab Kifayatul Ahyar. Fitorikin nafizin, sampai ke jalan umum, bihaisula yatadarrarul marubihi. Nah, tapi di sini ada syaratnya, bihaisu, di mana la yatadarrarul marubihi, yaitu tidak membuat mudarat, membuat rugi, al-marubihi, yaitu orang yang sedang dia itu sedang dalam melakukan perjalanan. Wala yajuzu fid darbil mushtaraki illa bi idzni syurakai. Wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan ya melakukan hal ini fid darbi, dalam gang atau dalam lorong, di mana di sini adalah lorongnya itu yang al mushtaraki, yaitu milik bersama. Jadi bukan milik ini adalah milik umum gitu ya. Illa biizni syurakai, kecuali dengan izin orang yang berserikat di lorong tersebut. Di sini ada pernyataan fitorikin nafizin bihaisi la yatadarraru almarubihi, di mana tidak merugikan orang lain. Di sini dikatakan fa in tadarrara bihi ahadun kalmaroti, dalam footnote-nya nomor 3, jika dengan dibuat tadi ya melebarkan atap atau kayu di atap itu bisa merugikan orang lain,
aukana yutilu ala dari goirihi, atau sampai memanjang ke ke tempat yang lainnya, ke tempat rumah tetangganya. Fa innahu yumna'u minhu, maka hal ini terlarang, tidak diperbolehkan atasnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darar wala dirar. La darar, tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya. Wala dirar, dan juga bisa menimbulkan bahaya kepada orang lain. Ini adalah hadis riwayat Ibnu Majah wa ghairuhu dan yang lainnya. Ya, dilanjutkan lagi. Wala yajuzu fi darbil mushtaraki ila bi idzni syuraka, dan tidak diperbolehkan ketika membuat tadi melebarkan atap itu, ya, itu pada jalan milik atau lorong milik, gang milik bersama, kecuali sudah mendapatkan izin dari tetangganya. Wa yajuzu taqdimul babi, dan dibolehkan takdimu al-babi, yaitu menempatkan pintu itu menjadi lebih depan. Fidar bil mushtaraki, dalam gang yang milik bersama. Wala yajuzu, dan tidak boleh takhiruhu, yaitu mengakhirkannya, membuatnya jadi diakhirkan, illa bi idzni syuraka, kecuali dengan izin syuraka, yaitu orang yang berserikat. Faslun wa syaraitu hawalati arba'atu asya, dan syarat-syarat di dalam masalah hawalah. Hawalah itu adalah peralihan hutang. Jadi misalnya seseorang memiliki hutang tapi dia tidak mampu membayar hutangnya, maka dialihkan kepada orang lain yang mungkin saudaranya, mungkin temannya, yang dia itu mampu untuk membayar hutangnya tersebut, membayar hutang orang yang tidak mampu tersebut. Di sini ada arba'atu asya. Syaratnya itu ada 4 macam. Sebelum ke sana, bolehnya hawalah ini bisa dilihat di dalam catatan kakinya. Wal aslu fi masyru'iyatiha, dan asal dari pensyariatan hawalah ini, itu peralihan hutang, adalah marawahul Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa Muslim, dan Imam Muslim. Hadis dari an Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis dari Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, matul ghani zulmun, yaitu seseorang yang mengakhir-akhirkan. Jadi matlu itu bisa dilihat di bagian bawah. Matlun itu pengertiannya adalah ta'khiru mastahaqqa adauhu, yaitu mengakhirkan sesuatu apa-apa yang istahaqqa, yang seharusnya, ya, adauhu, yang seharusnya sudah dilaksanakan, seharusnya sudah dibayarkan, ditunaikan. Itu sebutnya matlun, sengaja, ya, jadi melambat-lambatkan. Jadi matlul ghani, sedangkan al-ghani itu adalah orang yang mustadainu al-wajidu lil wafaidain, yaitu orang yang berhutang tapi dia itu sudah al-wajidi, yaitu sudah memiliki, sudah mampu, sudah mendapatkan sesuatu yang liwafaidaini, untuk melunasi hutangnya. Nah, matul ghani yaitu melambat-lambatkannya. Al-ghani, orang yang sudah berkecukupan untuk membayar hutang, maka ini adalah zulmun, tindakan kezoliman. Lalu baginda Nabi melanjutkan sabdanya, fa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyattabi, maka idza, jika, utbi'a, dialihkan, ya, dalam menagih hutang, ahadukum, ya, misalnya
tidak bisa melunasi hutang, lalu utbi'a atau dalam lafaz lain itu uhila, dialihkan, ya, ahadukum salah seorang dari kalian hutangnya ala maliin atas orang yang kaya, atas orang yang mampu untuk melunasi hutang, maka bagaimana? Faliyat tabi, maka lakukanlah, maka ikutilah saran ini, orang ini begitu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan wa idza uhila, maka jika dialihkan ahadukum salah seorang dari kalian ala maliin atas orang yang mampu, orang yang kaya. Di sini dikatakan maliun, di bawah bisa lihat dalam tanda kurung, goniun, orang yang goni, orang yang kaya, qadirun, yang mampu, ala wafaihi dainihi, atas melunasi dainihi, yaitu hutangnya. Fal yahtal, maka hendaklah menerima bentuk tadi, ya, hiwalahnya itu, ya. Ini kan wazannya ifta'ala, ya. Wazan ifta'ala itu sebagai akibat gitu dari wazan tadi, wazan yang tadi uhilanya itu, ya. Kalau dipindahkan maka lakukanlah. Nah, gitu, ya. Ini hadis Imam Ahmad fi musnadihi, dalam musnadnya. Maka kita lanjutkan lagi tadi ke atas, ya, ke dalam matannya. Faslun wa syara'itul hawala arba'atu asya. Syarat-syarat hawalah itu ada 4 macam. Tadi sudah dijelaskan dalil-dalilnya pensyariatan hawalah tersebut. Pertama adalah ridho al-muhil, yaitu ridhonya orang yang berhutang. Lalu yang kedua wa qabulu al-muhtal, yaitu ridhonya pula dan juga diterimanya oleh orang yang muhtal, yaitu orang yang memberikan hutang. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, wa qaunul haqqi mustaqirron fi zimmati, yaitu di mana keadaannya al-haqqi, maksudnya hutangnya tersebut, mustaqirron, tetap, ya, fi zimmati, dalam tanggungan, dalam zimmah. Lalu yang selanjutnya adalah ittifaqu ma fi zimmatil muhil wal muhali alaihi, yaitu tetapnya kesesuaian antara hutang yang menjadi tanggungan, ya, oleh orang yang muhil, yaitu orang yang berhutang, wal muhal alaihi, dan orang yang menanggung hutang, itu tetap ittifaq tadi itu tetap gitu, ya. Baik itu dalam bentuk apanya? Pertama fil jinsi, dalam jenisnya, wa nau'i, dalam macamnya, wal hululi, dalam bentuk, dalam waktu pelunasannya, wa ta'jili, dan pengakhiran waktu pelunasan hutangnya. Jadi itu harus sama sampai nanti tabra'u biha zimmatul muhil, sampai nanti bebas, terselesaikan tanggungan orang yang muhil, yaitu orang yang berhutang tersebut. Ya, sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu pasal untuk pembahasan kali ini, ya, yaitu pasal selanjutnya, yaitu pasal tentang doman. Faslun wa yasihu domanud duyuni al-mustaqirrati fi zimmati idza ulima qadruha wa li sahibil haqqi mutalabatu man sya'a minad-dhamini wal madmuni anhu idza kana ad-dhamanu ala ma bayanna wa idza gurima ad-dhaminu raja'a 'alal madmuni anhu idza kana ad-dhamanu wal qada'u bi iznihi wala yasihu dhamanul majhuli wala malam yajib illa dar kalmabi. Nah, di sini dijelaskan wa yasihu, dan sah, ad-dhamanud duyuni, yaitu doman. Doman itu adalah
tanggung jawab begitu ya, jaminkan jaminan ya. Aduyunil mustaqarrati, yaitu dalam hutang yang mustaqarrati yang tetap, fi dhimmati dalam tanggungan. Idza ulima qadruha, jika sudah diketahui kadarnya. Ya. Di sini disebutkan dalam hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Salamata bil Aqwa radhiyallahu anhu qala kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya sedang julusan, sedang duduk ya. Tiba-tiba udhiya bi janazatin, tiba-tiba didatangi oleh seorang jenazah. Maksudnya didatangkan, maksudnya ada jenazah begitu ya. Faqalu, maka dikatakan sholli alaiha, wahai baginda Nabi, ayo kita menyolatkan mayat tersebut. Faqala, maka Nabi SAW bertanya, hal alaiha dainun, apakah si orang ini memiliki hutang? Qalu la, maka mereka berkata tidak. Qala fahal taraka syai'an, lalu baginda Nabi bertanya lagi, apakah dia meninggalkan sesuatu? Qalu, maka para sahabat berkata, la, tidak, dia tidak meninggalkan sesuatu. Fasalla alaihi, maka baginda Nabi pun ikut menyolati si jenazah tersebut. Kemudian summa utiya bi janazatin ukhra, datang jenazah lagi. Faqalu, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah sholli alaiha, wahai baginda Nabi, ayo kita salatkan orang ini. Qala, maka baginda Nabi pun bertanya sama seperti mayat yang sebelumnya, hal alaihi dainun, apakah seorang ini memiliki hutang? Qila na'am, oh iya baginda Nabi, ternyata orang ini memiliki hutang. Qala, maka berkata baginda Nabi, fahal taraka syai'an, apakah ini orang meninggalkan sesuatu enggak? Lalu para sahabat berkata, qalu salasata dananir, oh iya, orang itu meninggalkan harta sebesar 3 dirham. Fasalla alaiha, maka baginda Nabi SAW pun menyolati mayat tersebut. Suma utiya bisalasah, kemudian didatangkan yang terakhir, yaitu mayat yang ketiga. Faqalu sholli alaiha, wahai baginda Nabi, mari kita sholatkan mayat ini. Nah, sama baginda Nabi pun ya menanyakan pertanyaan yang sama sebelumnya beliau tanyakan. Fahal alaihi dainun, apakah dia memiliki hutang? Qalu, maka mereka itu berkata, salah satu dananir, dia punya hutang baginda Nabi sebanyak 3 dinar. Qala, maka berkata baginda Nabi, shollu ala sahibikum, silahkan kalian saja yang sholat atas sahabat kalian. Jadi baginda Nabi dalam hal ini tidak ikut menyolatkan, tidak mau menyolatkan orang yang tidak meninggalkan sesuatu, tidak punya harta, sedangkan dia masih punya hutang sebesar 3 dinar. Lalu di antara para sahabat ada sahabat Abu Qatadah. Sholli alaihi ya Rasulullah, wahai baginda Nabi, sholatlah atasnya, sholatkanlah mayat ini. Wa alayya dainuhu, dan nanti hutangnya biar saya yang menanggung. Fasholla alaihi, maka setelah itu, setelah Abu Qatadah menjamin, nah di sini sebutnya doman itu adalah penjaminan, menjamin ya hutang tadi, maka sholla alaihi, maka mereka semua berikut baginda Nabi SAW menyolatkan mayat tersebut. Ini terdapat dalam juga ya dalam kitab Imam Nasai, Sunan Nasai, ada tambahan qala Nabi SAW bil wafa, ya qala bil wafa fa shalla alaihi. Jadi dengan wafa, maksudnya wafa itu apa? Yaitu di sini disebutkan ai hadal ahdu alaika antafiyabi. Jadi ini ya amanah ini, perjanjian ini
kamu harus mencukupi hal tersebut, menjamin hal tersebut gitu ya. Jadi maksudnya ke Abu Qatadah supaya menyelesaikan hutang si orang yang tadi meninggal tapi tidak bisa membayar hutang. Wa inda Ibnu Majah, dan dalam riwayat Ibnu Majah, faqala Abu Qatadah ana atakaffalu bihi. Jadi lafaznya bukan wa alayya dainuhu. Ya, bagiku akan alayya dainuhu, hutangnya, bukan, tapi di sini ana atakaffalu bihi. Saya akan menjadi orang yang menanggung. Gitu ya, atakaffalu bihi, atas orang tersebut. Ya. Jadi itu penjelasan tadi ya, wayasihu maka sah ad-doman, ya, domanu duyun yaitu penanggungan, penjaminan, ya. Aduyun hutang al-mustaqarrati fi dhimmati yang tetap, yang dalam tanggungan, idza ulima qadruha jika diketahui qadruha besarnya, kadarnya, jumlah hutang tersebut. Wali sahibil haqqi maka bagi orang yang memiliki hutang tersebut mutalabatu man syaa minad dhamin wal madmun. Boleh dia itu meminta pertanggungjawaban, ya, menagih hutangnya man syaa terhadap siapa yang dia mau gitu ya. Bisa minad dhamini dari yang penanggung hutang, atau madmuni anhu atau yang ditanggung hutangnya. Jadi misalnya kalau tadi dalam kisah baginda Nabi tentu saja tidak bisa karena orangnya sudah meninggal, maka yang dimintakan hutang adalah orang yang sanggup untuk menanggung hutangnya. Tapi kalaupun masih hidup, bisa diminta kepada orang yang ad-dhamin yaitu menanggung hutangnya, atau langsung kepada madmun alaihi yaitu orang yang berhutangnya. Idza kana ad-dhamanu ala ma bayanna. Jika ya doman ini ya atau penanggungan ini sebagaimana yang telah kita sebutkan. Amma ad-dhaminu di sini dalam catatan kakinya, amma ad-dhaminu maka adapun orang yang menjamin falikaulihi sebagaimana dalam sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ariyatu muaddatun. Orang yang hutang atau al-ariyah atau orang yang memberikan pinjaman itu muaddatun, harus membayar, harus melaksanakan, menyelesaikan ya. Al-ariyatu tadi ya, hutang atau pinjaman, hutang atau pinjaman itu harus muaddah, harus dibayar, harus dilunasi. Wazaimu sedangkan orang yang menanggung, az-zaim itu orang yang menanggung atau penjaminnya, maka dia akan menjadi gorimun, menjadi orang yang terhutangi atau orang yang menjadi berhutang, orang yang berhutangnya. Ayat di sini dikatakan maksudnya adalah al-kafil yaitu yang menanggung, ad-dhamin yaitu yang menjamin. Ini sebagaimana hadis rawahu Tirmizi wa hasanahu, yaitu hadis riwayat Tirmizi dan dihasankan olehnya. Wa amal madmunu anhu, sedangkan orang yang yang ditanggung hutangnya itu berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Qatadah radhiyallahu an ba'da ma adda daina ala ziltazamahu anil mait al-an barodat alaihil jildu. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Qatadah radhiyallahu an ba'da setelah ma'adda dain, setelah membayarkan hutang ya, allazi iltazamahu anil mait, sebagaimana yang seharusnya dibayarkan oleh si mait. Bagaimana sabda Nabi selanjutnya? Dikatakan al-an barodat alaihi jildu. Sudah dingin sekarang itu alaihi atasnya jilduhu yaitu kulitnya. Maksudnya apa? Dia sudah selamat dari api neraka, jadi ya tidak terbakar oleh api neraka. Ini hadis riwayat Ahmad. Ya. Wa idza gharima, dan jika berhutang ad-dhaminu yaitu orang yang menjamin ya. Orang yang sudah yang akan membayarkan hutang gitu. Tapi ini kebalik, orang yang mau ngebayar hutang malah dia berhutang begitu. Roja alal madmunu anhu, itu bisa dikembalikan kepada orang yang ditanggung hutangnya ya.
Misalnya kalau yang gorimnya malah dominnya, yang penjaminnya itu malah berhutang, maka bisa dikasihkan ke orang yang madmun anhunya, yaitu orang yang ditanggung hutangnya. Idza kana ad-dhamanu wal qada'u bi izni. Jika ad-dhaman itu tanggungan, wal qada' dan pelunasannya itu sudah lewat izinnya, begitu, yaitu izin orang yang ditanggung hutangnya. Wala yasihu ad-dhamanul majhul, maka tidak sah ketika menanggung hutang ini jika majhul, tidak diketahui gitu, tidak jelas. Wala malam yajib, dan juga yang belum wajib, maksudnya ila darqal mabi, kecuali sudah mengetahui si barangnya atau si barang yang di barang dagangannya. Maksudnya yang belum wajib itu bagaimana? Ai yathbutu wa yastaqiru fi dhimmah, yaitu harus yang sudah berada, yang sudah tetap gitu ya di dalam zimmah, yaitu di dalam tanggungan. Jadi sebagaimana di sini contohnya ka ayakula damantu laka masataqriduhu li fulan, ya, saya akan menjamin atasmu terhadap apa-apa yang akan dipinjamnya oleh si fulan. Nah, ini bisa begitu. Lalu yang kedua, ya, dalam catatan kakinya ila darqal mabi, ya, kecuali yang barang itu sudah diketahui. Wa huwa an yadmana lil mushtari saman, yaitu dia itu menjamin kepada orang yang mushtari, orang yang membeli, yaitu asaman, yaitu si harganya dijamin. Jadi jangan sampai idza kharajal mabi mustahiqon li ghairil bai, ya. Jangan sampai nanti ketika keluar itu mabi mustahiqon ini bukan kepada orang yang bukan berhak. Jadi harus mustahiqon li ghairil mabi, ya. Jadi jangan sampai nanti keluar lalu dipunyai oleh orang lain si barang tersebut, atau muaiban, atau si barangnya itu nanti ada cacatnya. Wa nahwi zalika, dan yang semisal dengan yang tadi itu dari bentuk jaminannya. Fa hadza dhaman lima lam yasbut wa yastaqir. Nah, ini adalah dhaman yang belum tetap, ya, belum ada begitu. Tapi ini jazal li hajatin ilahi, tapi dibolehkan karena adanya hajat, adanya kebutuhan atas hal tersebut.